Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri, wilayah, dan lingkungan sekitar, yang menjadikan Indonesia sebagai kesatuan yang utuh dan harus dijaga keutuhan serta kemajuan bangsa dan negara. Maknanya, wawasan ini mencakup pandang geopolitik, budaya, ekonomi, dan sosial, menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kedudukan wawasan Nusantara dalam konteks geopolitik. Yang pertama, menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di tengah-tengah Asia dan Pasifik. Yang kedua, negara yang menghubungkan benua Asia dan Australia, serta jalur pelayaran internasional yang strategis. Perannya membangun kekuatan nasional yang berfokus pada ketahanan wilayah dan sumber daya alam, dan menjaga keutuhan wilayah melalui prinsip nasionalisme dan persatuan. Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Sejarah dan konteksnya. Lahir sebagai konsepsi geopolitik setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dipengaruhi oleh sejarah, perjuangan kemerdekaan, dan keinginan untuk mempertahankan kedaulatan di wilayah yang sangat luas. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, keanekaragaman budaya, sosial, dan ekonomi yang ada di Indonesia, dan tantangan dari ancaman eksternal dan internal. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di titik pertemuan berbagai kekuatan dunia, menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah yang sangat luas dengan lebih dari 17.000 pulau. Strategi geopolitiknya memanfaatkan posisi geografis Indonesia yang strategis untuk membangun Indonesia internasional yang saling menguntungkan, mengembangkan potensi sumber daya alam dan ekonomi maritim, dan menjaga kedaulatan wilayah laut dan daratan. Perwujudan wawasan Nusantara. Yang pertama, penguatan persatuan dan kesatuan, menerapkan konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga keberagaman budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Yang kedua, keamanan dan pertahanan, pembentukan sistem pertahanan yang mengintegrasikan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke, meningkatkan kemampuan TNI dan aparat keamanan dalam menjaga kedaulatan negara. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi. Otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, pentingnya otonomi daerah diberikan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam mengatur urusan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk desentralisasi kekuasaan agar daerah lebih mandiri dalam mengelola potensi daerah. Yang kedua, peran otonomi daerah dalam wawasan Nusantara, memperkuat sistem pemerintahan yang lebih efisien dengan memberikan kesempatan daerah untuk mengatur urusan lokal, menjamin pemerataan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan antara daerah. Yang ketiga, implementasi dalam kebijakan, pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, dan peraturan mengenai pembiayaan, sumber daya, serta pengelolaan infrastruktur daerah. Kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Keutuhan wilayah dan persatuan bangsa menjadi kunci utama dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Otonomi daerah merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip wawasan Nusantara. Sekian materi dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk